Gerak cepat PSSI respon tudingan Presiden Madura United. Ciptakan formasi baru, pelatih Persibaya yakin target geser PSM tercapai. Tinggalkan Bali United, wonderkid Serdadu Tridatu jadi incaran klub Liga 1. Persib Bandung resmi umumkan rekrutan ketiga asal Bali. Bek sayap Iputu Gede Juni Antara menjadi rekrutan ketiga Persib Bandung pada bursa transfer kali ini untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2024. Dikutip dari situs resmi klub pada Sabtu, Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono mengatakan Putu Gede mendapatkan kontrak dengan durasi 2 tahun atau hingga 2025. Teddy mengatakan pihaknya senang bisa mengupayakan jalinan kerjasama dengan pemain yang direkomendasikan tim pelatih, dan Putu Gede diproyeksikan untuk memperkuat sisi sayap pertahanan. Mendapatkan kesempatan untuk berseragam Persib Bandung, Putu Gede mengatakan dirinya siap bekerja keras di bawah panji tim Pangeran Biru. Ciptakan formasi baru, pelatih Persibaya yakin target geser PSM tercapai. Formasi baru Persibaya telah selesai disusun oleh sang pelatih Aji Santoso. Dengan formasi baru itu, Aji Santoso yakin target Persibaya di kompetisi musim 2023-2024 dapat tercapai. Aji pun cukup yakin dengan formasi baru ini, Persibaya mampu bersaing dan menjadi juara Liga Indonesia. Dengan catatan kualitas pemain baru saat ini, setiap hari dia harus membuat komposisi pemain yang dinilai pas. Meskipun cukup berat, dikatakan Aji, ia memiliki keyakinan apa yang dibuatnya dari nol di awal musim ini bisa tercapai sesuai dengan target yang diberikan oleh manajemen terhadapnya dan tim besutannya. Selain Persibaya masih ada Persib Bandung, Borneo FC, Bali United, dan Persija Jakarta yang juga berambisi menggeser posisi PSM Makassar sebagai juara Liga 1 di musim depan. Tinggalkan Bali United, wonderkid Serdadu Tridatu jadi incaran klub Liga 1. Leonard Tupamahu belum habis. Setelah resmi berpisah dengan Bali United, Leo mengungkapkan jika ia masih ingin bermain setidaknya 1 atau 2 tahun lagi. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Pada 9 Juli mendatang, usia Leonard Tupamahu sudah memasuki 40 tahun. Saya rencananya masih ingin bermain 1 atau 2 tahun lagi, terang Leo saat ditemui di training center Bali United. Ia berani mengatakan seperti itu karena masih ada klub-klub yang meminatinya dari Liga 1 dan Liga 2. Namun Leo masih belum mau membeberkan klub mana saja yang meminatinya. Terkait hal itu, sejatinya Leo Tupamahu yang paham bagaimana kondisi fisiknya sendiri, hingga kapan Leo ingin terus jadi pesepak bola profesional. Umumkan rekrutan kelima, PSIS datangkan mantan bek kiri Persipura. PSIS Semarang resmi mendatangkan pemain kelimanya pada bursa transfer ini. Sosok pemain yang kini menjadi bagian dari skuad Maisa Jenar itu ialah Giovanni Nemberi. Sebelum bergabung dengan PSIS Semarang, Giovanni Nemberi sempat memperkuat Persipura Jayapura di Liga 2 2022. Namun kiprahnya tak berlanjut karena kompetisi kasta kedua terhenti. CEO PSIS Yoyo Sukawi menyebut bahwa Giovanni direkrut untuk melengkapi komposisi pemain di posisi bek sayap. Sebelumnya dia memang sudah menjalani masa trial bersama Maisa Jenar di putaran kedua lalu. Selain itu, Yoyo Sukawi menjelaskan PSIS Semarang juga masih akan mengumumkan pemain barunya di posisi bek sayap. Langkah ini dilakukan untuk menambah stok di posisi yang sama. Berburu 2 legion asing, Persibaya butuh pemain belakang. Persibaya Surabaya akan memaksimalkan slot pemain asing untuk menatap kompetisi musim depan. Oleh karena itu, klub berjuluk Grand Force tersebut akan berburu tambahan 2 pemain asing. Sejauh ini Persibaya sudah memiliki 4 pemain asing dengan kehadiran Bruno Moreira Suarez. 3 pemain lainnya sudah menjadi bagian dari tim Kota Pahlawan sejak musim lalu. Menurut manajer Persibaya Yahya Al-Katiri, pihaknya akan berupaya memenuhi maksimalkan slot pemain asing. Namun dia belum berbicara lebih jauh mengenai rencana tersebut. Sementara itu, jika melihat komposisi pemain yang sudah dimiliki, Persibaya masih membutuhkan tambahan kekuatan di lini pertahanan, di mana sebelumnya mereka melepas bek asal Brasil Leonardo Silva Lelius. Di lain sisi, Persibaya sebenarnya dikaitkan dengan gelandang serang kelahiran Korea Selatan berpaspor Singapura Song Oh-young. Namun Yahya tak membenarkan ataupun membantahnya. Gerak cepat PSSI respon tudingan Presiden Madura United. Diberitakan sebelumnya Ahsanul Kossasi mengeluhi kepastian Liga 1 2023 yang sampai saat ini diklaimnya belum disosialisasikan ke klub, yakni soal penjadwalan. Sejauh ini baru diumumkan kalau Liga 1 akan kick off mulai 1 Juli mendatang.
Kondisi itu disebutnya membuat klub bingung untuk memulai persiapan. Federasi disebut tak bekerja soal Liga 1. Merespon hal tersebut, PSSI lewat anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga menyebut kalau persiapan teknis Liga 1 merupakan ranah PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ahsanul Kossasi sebagai Presiden Madura United yang sudah memberikan masukan. Perlu diketahui PT LIB baru memberikan ke kami terkait rencana musim depan pada minggu lalu, dan kami juga sudah rapatkan. Setelah itu sudah kami berikan jawaban, kata Arya di forum wartawan. Selain itu, Arya juga menegaskan bahwa jadwal Liga 1 bukan domain PSSI. Segala hal terkait penjadwalan dan sosialisasi merupakan tugas dari PT LIB.